Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo ditirukan. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenikmatan manusia itu ada tiga. Yang pertama, ketika dia diberi nikmat oleh Allah, lalu ketemu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertambah kualitas amal ibadahnya. Yang kedua, ketika dia diuji oleh Allah dengan musibah, dengan berbagai macam hal yang menimpa kehidupannya, lalu ketemu sabar, lalu ketemu tawakal, lalu ketemu berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah orang yang akan dijaga oleh Allah hatinya dari segala kemungkinan yang buruk. Yang ketiga, ketika manusia terjerumus dalam lubang dosa, lalu dia segera menyadari atas kesalahannya, lalu dia menyesal dan bertobat kepada Allah, diisi hidupnya dengan banyak istighfar, lalu dia perbanyak amal soleh, maka itulah orang yang berbahagia menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir dalam majlis juhur Masjid Baitur Razzaq ini, kita akan berbicara tentang rezeki. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya tahu, Bapak Ibu tahu apa itu rezeki. Tapi kalau ditanya rezeki apa ya, gitu ya, agak bingung juga jawabnya. Pokoknya rezeki, gitu ya. Gak susah-susah. Rezeki ya, pokoknya rezeki Pak Ustaz. Para jamaah yang dimuliakan Allah, rezeki itu adalah ma'atakallah, segala apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, itu disebut dengan rezeki. Secara filosofi, bahwa rezeki itu disebut dengan dunia milik. Rezeki itu disebut dengan dunia milik. Apa-apa yang menjadi milik kita, apa-apa yang menjadi milikku, itu rezeki. Itu rumah bagus, tapi bukan rumahku, nah, belum rezeki. Itu mobil bagus sekali ya, tapi mobil orang, bukan mobilku, nah, berarti bukan rezeki. Wah, tadi mau ke masjid ketemu cewek cantik, siapa itu? Istriku. Wah, itu dunia milik. Ya Allah, itu di depan ada sepeda motor bagus, punya siapa? Itu punyaku. Nah, itu namanya rezeki. Apa-apa yang menjadi milikku itu disebut dengan rezeki. Kalau apa yang menjadi ini punyaku, mobilku,
duitku kalah sama cecak. Cecak itu makanannya yang terbang, dia nggak bisa terbang. Cecak yang makanannya sesuatu yang terbang, cecak nggak bisa terbang, dicipta oleh Allah agar manusia bisa bercermin dalam kehidupan. Jadi setiap makhluk hidup dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rezeki ma'isyah. Rezeki ma'isyah itu rezeki ikhtiar. Rezeki usaha ikhtiar. Insyaallah. Bergerak fisiknya mencari apapun yang dia harus kerjakan. Entah buruh nyuci, buruh nyangkul, entah apapun, sebagai karyawan atau sebagai apapun, Allah tidak akan membiarkan orang yang bergerak. Yang tidak boleh itu diam tok, itu yang tidak boleh. Sebagaimana sahabat Rasulullah setiap hari, setiap malam di masjid duduk tok, i'tikaf di masjid terus. Ditegur ya Rasulullah, kamu di sini terus mulai kemarin? Benar ya Rasulullah, saya mendekatkan diri kepada Allah. Lalu siapa yang memberi makan keluargamu? Malah kamu yang diantari makan oleh keluargamu. Lalu siapa berusaha? Pulang. Yang tidak boleh itu berdiam diri, tidak melakukan apapun. Walaupun dalam dunia spiritualitas memang ada, tapi Nabi juga tidak menggunakan makom ini. Nabi ketika di gua Sur 3 hari 3 malam, Nabi tidak doa ya Allah turunkan makanan dari langit. Tidak doa begitu. Tapi Nabi pun didatangkan makanan dari luar. Ada yang menyuplai makanan. Itu rezeki usaha. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Ini dalil ini umum. Usaha lahir sehingga dapat makan, minum, dapat uang, bisa bangun, atau usaha dalam arti amal soleh. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia kerjakan. Dari sini modalnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak yang salah menafsirkan ayat ini. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a diartikan seseorang tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi kalau mendoakan orang yang meninggal dunia itu nggak bisa. Bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia nggak bisa. Karena orang yang meninggal dunia akan mendapatkan sesuai apa yang dia usahakan selama di dunia. Artinya usaha yang pertama itu apa? Beriman kepada Allah. Maka siapapun orang mukmin, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, maka kebaikan orang yang hidup akan sampai kepada dia karena sama-sama beriman kepada Allah. Yang tidak sampai adalah ketika tidak sama imannya, tidak sama agamanya. Jangankan orang lain, saudara, orang tua, anak sendiri, kalau tidak seiman, tidak boleh mendoakan agar diampuni dosanya, dimasukkan surga, tidak dibolehkan. Tapi kalau orang yang sama-sama mukmin, kita doakan Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat, ampuni dia ya Allah, angkat derajat dia ya Allah. Ya Allah, saya bersedekah untuk atas nama dia ya Allah. Itu nyampe. Itu pemahaman wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Dia punya modal usaha. Usaha apa? Dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman kepada Allah lalu dia doa, dia sedang berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan rezeki ma'isyah. Kita singkat saja. Yang berikutnya rezeki karena bersyukur. Oh, luar biasa. Enggak usah kerja, bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, disyukuri terus, diberi sehat jadi amal soleh, diberi rezeki jadi amal kebaikan, diberi apapun disyukuri. Ya Allah, ini rezeki pemberianmu, lalu digunakan rezeki di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan perilaku seperti itu, Allah akan menambahkan rezeki itu. Keran air wudhu kalau sering diputar, dipakai untuk wudhu. Bak mandi sering digayung, diambil airnya untuk mandi. Sebelum habis bak mandinya, keran wudhu, tandon airnya sebelum habis sudah diisi dengan air yang baru. Artinya apa? Orang yang rajin bersyukur, rajin berderma, rajin membantu, rajin memberi manfaat, Allah tidak akan menyia-nyiakan, karena Allah percaya hambaku terhadap apa yang aku berikan kepadanya, dia amanah, maka aku percaya memberikan kepada mereka itu akan aku beri kembali rezeki-rezeki yang baru. Seperti keran air tidak akan pernah habis. Semakin dipakai akan diisi terus oleh takmir tandonnya. Tapi kalau nggak pernah dipakai, lumutan, tidak pernah akan diisi, malah dibuang. Na'udzubillah. Itu rezeki bersyukur. Lalu ada lagi rezeki istighfar. Ini urusan langit. Bersyukur urusan si hamba ke Allah. Istighfar si hamba ke langit ke Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Surat Nuh ayat 10 dan ayat 11. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, kepada Allah, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat dan memperbanyak harta. Hujan itu rezeki. Karena hujan ditumbuhkanlah pohon-pohon. Karena hujan tanah jadi subur. Walaupun zaman sekarang efeknya karena manusia sebenarnya. Datang hujan ngeri, banjir. Kenapa? Karena banyak manusia telah merubah keseimbangan semesta. Karena perbuatan zalim manusia menjadikan semesta tidak stabil. Padahal Allah menurunkan hujan. Hujan itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, yang kelima, rezeki sedekah. Man alladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'afhu lahu adhafan katsirah. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, infak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipatan harta yang banyak. Adhafan katsirah. Al-Baqarah ayat 245. Rajin infak sedekah. Loman, tidak pelit. Insyaallah dibuka pintu rezeki oleh Allah. Jalannya banyak. Kita membantu orang di sini karena Allah. Kita tidak tahu kapan ada kesulitan, lalu kita dimudahkan oleh orang lain. Masya Allah. 5 dahulu yang kita sampaikan pada kesempatan ini, rezeki-rezeki yang Allah suguhkan dalam kehidupan kita. Semoga kita semua dicatat sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah. Lalu Allah menyadarkan diri kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmatnya, yang hamba yang pandai beristighfar, yang hambanya selalu bersyukur,
yang hambanya selalu berinfak, bersedekah, memberikan bantuan, meringankan beban orang lain, saudaranya itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.